Di usia yang sudah 8 bulan ke atas, kemangi-kemangi ini pun masih bisa tetap kita panen seperti ini. Bahkan alhamdulillah permintaannya juga selalu banyak. Lalu bagaimanakah tips dan caranya agar tanaman ini bisa awet dan selalu panen seperti ini? Kita akan bareng-bareng membahasnya pada video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di sini ya, teman-temanku semua. Kita masih berada di kebun kemangi. Ini adalah kebun kemangi saya yang usianya sudah tak lagi muda seperti kita tentunya ya. Usia tanaman kemangi kita ini kurang lebih sudah 8 bulan dan masih alhamdulillah masih kita panen sampai hari ini. Jadi di sini teman-teman bisa perhatikan atau dilihat ini tanaman-tanaman ini sudah sangat tua dengan tanda-tandanya adalah sebagai berikut. Bagi teman-teman yang selalu support channel ini, saya ucapkan terima kasih. Dan juga bagi teman-teman yang baru saja berjumpa atau bertemu dengan channel ini, saya mohon dukungannya dengan like dan komen, serta jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya agar kita selalu bisa berbagi pengalaman tentang budidaya kemangi. Oke ya teman-teman, kita akan lanjutkan lagi. Tanaman kemangi ini masih seringkali dianggap remeh, bahkan sebagian orang juga menganggapnya sebagai gulma atau tanaman pengganggu pada tanaman atau budidayanya. Tapi kesempatan kali ini saya masih bertahan dan saya masih berbudidaya kemangi seperti yang terlihat di sini. Seperti ini teman-teman. Bahkan dari segi perawatan, teman-teman bisa lihat di sini tanaman saya ini cenderung tidak saya rawat. Ini sengaja saya lakukan supaya teman-teman, mohon maaf yang masih kurang aktif di pertanian ataupun kurang suka dengan pertanian, tetap bisa panen meskipun tanaman tersebut tidak 100% dirawat maksimal, tapi kita tetap bisa memanennya seperti ini. Sebab itulah kelebihannya kemangi, yaitu yang kita panen adalah tunas pucuknya atau daun barunya, tak ubahnya seperti pada budidaya tanaman teh. Jadi di situ ada tunas baru, disitulah kita panen ya, seperti itu teman-teman. Dan di tempat saya itu kalau kemangi itu kita jual per ikat, artinya tidak menggunakan kilo. Jadi ketika kita berbudidaya tanaman kemangi ini, kita tidak perlu menunggu hingga dia berbuah atau perawatan khusus sehingga kita bisa panen terus menerus. Jadi manakala ranting tersebut kita pangkas atau kita potong, akan tumbuh tunas baru dan itulah yang kita panen. Jadi dari sini teman-teman sudah bisa memahami ya tentang budidaya kemangi itu yang dipanen jelas hanya pada bagian pucuknya atau pada bagian tunas baru. Dan ini yang membedakan kemangi itu dengan tanaman-tanaman yang lain. Satu lagi keistimewaannya adalah dia tidak perlu dijual per kilo, dijual pun per ikat pun juga sudah bisa. Nah mungkin ini di tempat lain akan berbeda ya teman-teman. Oke ya, kita akan lanjutkan lagi ke permasalahan yang awal, di mana ciri-ciri tanaman kemangi kita yang sudah tua adalah kurang lebihnya seperti ini. Ini teman-teman bisa perhatikan di sini, akan saya jelaskan. Letaknya adalah di sini. Perhatikan pada batang bagian bawah akan tampak seperti ini. Teman-teman bisa cek ya. Pada warna batang teman-teman ya, ini warnanya sudah berubah menjadi kehitaman atau coklat atau cenderung mengering, tapi ini tidak kering teman-teman dan masih hidup, salah satu tanda tua. Dan juga ukurannya akan lebih besar dan keras. Ini adalah tanda alami pohon kemangi yang sudah usia ataupun sudah tua. Ini tanda dari batang teman-teman ya, bahwa ciri khas kemangi sudah tua adalah batangnya tersebut. Lalu kita lanjutkan lagi kepada bagian atas. Di sini adalah ada perbedaan warna batang antara ranting atas dan ranting bagian bawah. Jadi kalau ranting atasnya itu tetap masih hijau seperti pada umumnya, namun dia tidak besar teman-teman, dan bisa dibilang ini sangat kecil. Dia terpisah dengan batang bawah, warnanya terpisah, artinya berbeda dengan warna batang bawahnya. Dan kalau batang atasnya itu kecil-kecil juga tanpa bekas pruning atau bekas potong itu sangat banyak sekali. Di sini teman-teman bisa perhatikan ya. Ini posisinya seperti ini teman-teman. Jadi yang di atas warnanya
hijau seperti biasa, lalu di bawahnya itu warnanya hitam. Jadi pada bagian batang bisa kita ambil kesimpulan bahwa pada batang bagian bawah itu akan berubah warna menjadi coklat kehitaman, sedangkan batang muda di atas warnanya adalah hijau. Jadi ini terpisah teman-teman, tidak seperti pada umumnya pada batang tumbuhan itu dari atas sampai bawah tanaman sayuran khususnya itu masih berbatang sama ataupun hijau. Itulah istimewanya dari batang. Kita akan lanjut lagi pada bagian daun. Oke teman, kita akan lanjutkan lagi pada permukaan bagian daun. Jadi daun kemangi yang sudah berumur tua itu cenderung mengecil. Artinya daun tersebut meskipun dia tanaman itu subur sekali seperti ini, itu dia daunnya akan cenderung kecil. Jadi dia tidak bisa lebar lagi. Salah satu tandanya adalah seperti itu. Seperti ini teman-teman ya. Daunnya tuh tetap tidak bisa lebar seperti halnya dengan tanaman kemangi pada waktu vegetatif atau masih muda itu daunnya akan cenderung lebar. Tetapi dalam hal ini untuk segi penjualan itu tidak mempengaruhi. Jadi kemangi itu tetap laku dijual meskipun daunnya lebar ataupun kecil. Jadi teman-teman tidak usah khawatir kalau tidak laku, sebab kemangi itu dijual pucuk daunnya saja, dan rata-rata pembeli di tempat saya itu tidak memperdulikan atau tidak menjadi masalah kalau daun itu lebar ataupun kecil. Hanya membedakan sedikit aja, mungkin melihatnya kurang enak teman-teman ya, tapi itu tidak jadi masalah. Jadi pada tanaman kemangi yang masih muda itu cenderung daunnya lebar. Untuk kemangi yang pohonnya sudah tua, daunnya pun akan cenderung mengecil. Tapi untuk penjualan itu tidak terpengaruh sama sekali. Ini adalah salah satu contoh kebun kemangi kita yang usianya sudah lebih dari 8 bulan, hampir 9 bulan. Mohon maaf, ini karena pantulan sinar matahari sore yang begitu terang, jadi tanaman kita tampak kuning, tampak warnanya kuning. Sebenarnya ini belum kuning teman-teman ya, ini karena pantulan sinar matahari. Dan kita akan lanjutkan lagi dalam segi perawatan. Dalam sesi perawatan saya hampir tidak merawat tanaman ini. Bisa diperhatikan di sini teman-teman ya. Ini bercampur aduk dengan gulma ataupun rumput-rumput liar. Bahkan dalam skala seperti itu teman-teman ya, saya masih bisa panen. Ini adalah kabar baik untuk teman-teman yang mohon maaf ini kurang suka di lokasi atau kurang suka berkebun. Pun begitu tetap saya tidak anjurkan ya, harusnya ladang itu bersih, tidak seperti ini. Ini adalah contoh yang kurang baik. Tapi yang akan kita bahas ini adalah soal panen, apakah masih bisa panen? Dan tentu saja jawabannya adalah bisa. Jadi di sini adalah intinya teman-teman tuh harus rajin pangkas ataupun potong dahan pucuknya ya, meskipun tidak dipanen. Jadi teman-teman harus rajin pangkas agar selalu punya tunas daun muda, dan itu yang akan kita panen dari kemangi ini. Jadi inti semuanya ini adalah kemangi adalah dipanen pada bagian pucuknya. Oke ya teman-teman, kira-kira dari saya cukupkan sekian tentang berbagi ini. Mudah-mudahan sedikit berbagi pengalaman ini ada manfaatnya untuk teman-teman semua. Dan dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video kemangi selanjutnya.